Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara, anggota 1 BPK, anggota 3 BPK, dan anggota 5 BPK. Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan BPK dan Kementerian PPN Bappenas. Yang kami hormati para pejabat serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan bergabung secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara penyerahan laporan hasil review atas Voluntary National Review Sustainable Development Goals Indonesia pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, acara akan kita mulai dengan penyerahan laporan hasil review atas Voluntary National Review Sustainable Development Goals Indonesia dari Ketua BPK kepada Menteri PPN Kepala Bappenas. Untuk itu kepada Ketua BPK dan Menteri PPN Kepala Bappenas, kami mohon dapat bersiap di tempatnya masing-masing. Dan penyerahan laporan hasil review oleh Ketua BPK, disilakan. Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kami menyerahkan laporan hasil review atau LHR atas Voluntary National Review Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2021. Semoga hasil review BPK memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR SDG Indonesia dan mendorong budaya accountability for all untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara kita tercinta.
terima kasih atas laporan hasil review terhadap Voluntary National Review SDGs Indonesia 2021. Apresiasi kami yang tinggi atas kerjasamanya dalam memastikan kualitas Voluntary National Review Indonesia, sehingga mudah-mudahan yang baik dan prosesnya senantiasa inklusif. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ketua BPK. Selanjutnya adalah penyerahan Voluntary National Review Sustainable Development Goals Indonesia tahun 2021 dari Menteri PPN Kepala Bappenas kepada Ketua BPK. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami sampaikan laporan PNR SDGs Indonesia 2021 yang juga tadi telah kami sampaikan ke Badan Dunia, ke PBB, dan juga telah diupload pada website PBB. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia yang kuat terhadap pencapaian agenda SDGs 2030 meskipun terdisrupsi oleh pandemi. Semoga hal ini menjadi pembelajaran yang baik bagi dunia global dan tentunya mendorong Indonesia untuk terus maju. Terima kasih Pak Menteri, ini kami terima dan kami ucapkan selamat dan akan kami jadikan sebagai bahan kami untuk pembelajaran dan juga bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek yang sama di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BPK dan Menteri PPN Kepala Bappenas. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas. Yang kami hormati Bapak Suharso Monoarfa, kami silakan. Suaranya. Seluruh pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kita kesempatan yang baik pada siang hari ini sehingga kita dapat bersilaturahim meski melalui cara daring pada hari ini. Saya akan menyampaikan secara ringkas laporan Voluntary National Review tahun 2021 yang dalam penyusunannya telah mendapatkan review dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian dilaporkan dalam High Level Political Forum United Nations Economic and Social Council pada bulan Juli mendatang. Laporan Voluntary National Review Indonesia pertama kali disampaikan pada tahun 2017 dan kedua kalinya pada tahun 2019 dan ini kali pada tahun ini merupakan salah satu dari 9 negara yang menyampaikan WNR yang untuk ketiga kalinya. WNR Indonesia telah menorehkan beberapa prestasi. Pada tahun 2017 Indonesia merupakan satu dari 6 negara dengan perumusan Voluntary National Review terbaik untuk perencanaan pembiayaan dan investasi. Dan pada tahun 2019, laporan tujuan 16 terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada penyampaian
Voluntary National Review tahun 2021 kali ini, kita berharap kita dapat menyampaikan laporan yang tepat waktu sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menggunakan data termutakhir tahun 2020 untuk berbagai analisa dampak pandemi. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota dan hadirin yang saya hormati, PNR tahun 2021 mengusung tema Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda dengan 9 tujuan dilaporkan secara komprehensif yang didasarkan oleh indikator dalam metadata indikator SDGs Indonesia edisi kedua. Sumber data berasal dari BPS, Kementerian Lembaga, serta sumber lainnya dengan memperhatikan rujukan dan hasil studi mengenai dampak pandemi. Analisis PNR 2021 berfokus pada dampak pandemi COVID-19 dari pencapaian ke-9 tujuan SDGs yang menjadi fokus analisis sebagaimana dituangkan pada kerangka berpikir yang selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021, yaitu kebijakan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional melalui pertama, reformasi sistem kesehatan nasional, kedua, reformasi sistem perlindungan sosial, ketiga, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi menuju ekonomi hijau, serta sistem ketahanan bencana. Kebijakan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional ini telah selaras dengan upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kelanjutan terkait tujuan nomor 8 akan berdampak pada pencapaian angka kemiskinan yaitu tujuan nomor 1 dan ketimpangan yaitu tujuan nomor 10 dalam SDGs tentu semuanya melalui penguatan sistem perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai upaya pemulihan industri, pariwisata, dan investasi menuju ekonomi hijau sejalan dengan pelaksanaan ekonomi sirkular yang terkait dengan tujuan 12 SDGs yang dilakukan melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan ketahanan iklim dan bencana yang terkait tujuan 13 SDGs. Ketahanan bencana juga terkait dengan persediaan pangan, yaitu tujuan nomor 2 dan penguatan sistem kesehatan nasional. Pelaksanaan kebijakan multisektoral dari ketujuh tujuan tersebut bergantung pada adanya enabling environment, yaitu tujuan nomor 16 SDGs, yang menekankan pada peningkatan tata kelola dan anti korupsi, serta sarana pelaksanaannya yang terkait tujuan nomor 17. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip SDGs yang mendorong terjadinya integrasi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola agar pembangunan lebih berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan inklusif, kesejahteraan penduduk terus ditingkatkan dan sumber daya alam dikelola dengan lebih baik. Pandemi telah menyadarkan kita bahwa saat inilah kesempatan untuk build forward better, melanjutkan agenda pembangunan kita dengan strategi-strategi yang menjadi game changer dalam mewujudkan Indonesia maju. Tantangan baru yang muncul atau new and emerging challenges akibat pandemi menjadi faktor utama dalam merumuskan redesign transformasi ekonomi Indonesia. Strategi redesign transformasi ekonomi bersifat jangka menengah panjang yang berfokus pada sumber daya manusia berdaya saing melalui reformasi sistem kesehatan, sistem pendidikan, dan pendidikan karakter. Produktivitas sektor ekonomi melalui industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Ekonomi hijau dilakukan melalui ekonomi rendah karbon, blue ekonomi, dan transisi energi. Transformasi digital dilakukan melalui infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Sementara integrasi ekonomi domestik melalui infrastruktur konektivitas sumber hub laut, hub udara, serta domestic value chain. Dalam rangka menyeimbangkan ekonomi antar wilayah, salah satunya dipertimbangkan pembangunan ibu kota negara. Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya dilakukan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama.
Penyusunan PNR dilaksanakan dengan senantiasa menerapkan prinsip inklusif dan tanpa meninggalkan siapapun atau no one left behind, dengan memastikan keterpilahan data, people-centered, sensitive gender, human rights, perspektif, serta mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, serta tata kelola. Penerapan prinsip ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam Voluntary National Review tahun 2021, seperti pada proses-proses pelaksanaan SDGs, keempat platform partisipasi terlibat sejak awal proses penyusunan, termasuk dalam rapat koordinasi tingkat Pokja dan support. Kami juga membuka secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan good practices mereka yang terkait dengan pencapaian SDGs dalam penanganan dan pemulihan COVID. Selain itu, kami juga melakukan konsultasi publik pada draft PNR 2021 untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pada saat ini mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan review terhadap penyusunan PNR 2021. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melakukan review terhadap Voluntary National Review tahun 2021. Saya tidak ingin mengulang hasil review seperti yang sudah disampaikan, dan saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa pada Ketua BPK dan jajarannya atas masukan yang sungguh berharga bagi peningkatan kualitas laporan PNR 2021. Proses pembahasan dalam review tersebut kiranya juga dapat meningkatkan kesepahaman bersama terhadap kerangka perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan jangka menengah RPJMN dan dalam perencanaan tahunan RKP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota serta segenap jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Terima kasih Menteri PPN Kepala Bappenas. Dan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, CFRA, CG, CAE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Joko Pramono. Yang kami hormati dan banggakan Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1, Anggota 1 BPK, Dr. Hendra Susanto. Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 3, Anggota 3 BPK, Dr. Ahsanul Kosasih. Dan Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5, Anggota 5 BPK, Profesor Dr. Bahrul Akbar. Yang kami hormati dan banggakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Dr. Insinyur Haji Suharso Manoarfa, para pejabat tinggi media di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Luar Negeri, pejabat dan tamu undangan lainnya yang nama dan jabatannya tidak kami sebutkan tetapi tidak sedikit pun mengurangi harsa hormat kami. Marilah membuka acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan tidak henti-hentinya memanjatkan ucap syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridhonya memberikan kita anugerah usia, kesehatan, dan kesempatan. Semoga semua anugerah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat bangsa dan negara tercinta kita. Hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita juga masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara penyerahan laporan hasil review
Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Voluntary National Review on Sustainable Development Goals VNR SDGs Indonesia tahun 2021. Alhamdulillah telah kita sampaikan bersama, telah kita laksanakan bersama penyampaian LHR atas VNR SDGs 2021 secara resmi dari BPK kepada pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas sebagai koordinator pelaksana Tim Koordinasi Nasional Implementasi SDGs. Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dalam merampungkan proses review VNR SDG Indonesia tahun 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dengan semangat meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR SDG Indonesia tahun 2021, BPK menetapkan 3 tujuan review atas VNR SDG. Pertama adalah review dilakukan untuk menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR SDGs 2021 yang selaras dengan VNR SDGs 2017 dan 2019. Kedua, review juga melihat apakah penyusunan VNR mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK yang terkait dengan capaian SDGs Indonesia. Ketiga, review menilai kesesuaian due process dengan Handbook for the Preparations of VNR 2021 editions. Hasil review BPK terhadap VNR tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta Handbook for the Preparations of VNR 2021 editions. Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan 3 hal pokok, yaitu yang pertama adalah keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi. Kedua, hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK. Serta ketiga adalah due process yang sesuai dengan Handbook for the Preparations of VNR 2021 editions. Dalam rangka meningkatkan kualitas VNR SDGs 2021, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar pertama, memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi. Kedua, mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian tujuan dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK. Ketiga, menjaga proses penyusunan VNR SDGs 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya, di mana hasil review VNR tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil-hasil review sebelumnya dan hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implementasi SDGs yang telah disampaikan. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan review BPK tersebut akan terus kita pantau bersama untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target setelah VNR yang semakin berkualitas. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, penyerahan review BPK kepada pemerintah merupakan proses review atas VNR SDG oleh sebuah Supreme Audit Institution atau SAI, suatu negara dalam sejarah proses follow up and review implementasi SDGs. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat, rigorous, dan berbasis bukti atau evidence based. Review VNR ini juga menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPK sebagai Supreme Audit Institutions dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR tersebut. Kita patut bangga atas peran serta secara aktif bangsa dan negara Indonesia sebagai bagian penting inisiatif global pencapaian Agenda 2030 dan SDGs. Capaian Agenda 2030 dan SDGs akan mengantarkan kita semua pada peradaban dunia yang lebih sejahtera melalui ekonomi, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta terjaminnya keadilan dan tata kelola pemerintah yang baik.
Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak dan Ibu, serta hadirin yang kami hormati, VNR SDGs tahun 2021 mengambil tema Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievements of the 2030 Agenda. Hal ini sangat relevan dan kontekstual dengan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dalam situasi saat ini, kita menghadapi satu situasi yang penuh ketidakpastian atau yang dikenal dengan era VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity atau era tuna, Turbulence, Uncertain, Novel, and Ambiguous. Kondisi ini juga disertai disrupsi inovasi yang membawa kita memasuki adaptasi kebiasaan baru atau yang sering juga disebut sebagai Great Reset dengan berbagai peluang, tantangan, dan harapan akan keberlangsungan dan capaian Agenda 2030. Pencapaian target SDGs tidak terlepas dari situasi yang seperti ini. Pandemi COVID-19 menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di berbagai belahan negara di dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Sebagian besar negara masih dan kembali berjuang melewati krisis ini, sebagian lainnya telah berfokus pada post-pandemic recovery. Oleh karena itu, tema VNR SDGs tahun 2021 sangat tepat maknanya dan menjadi tonggak bersejarah apabila Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19 berhasil dikelola dan dilaksanakan secara bersama. Di Indonesia, pencapaian tujuan dan target-target implementasi SDG sesuai tema VNR 2021 terrefleksi dari berbagai disclosures di dalam VNR SDG 2021. Untuk dapat menyajikan informasi yang handal, akurat, dan berbasis bukti, VNR Indonesia tahun 2021 direview oleh BPK. Di dalam SDGs dan penanganan COVID-19, BPK merespon dengan cepat melalui pemeriksaan oversight function, di antaranya pemeriksaan persiapan pencapaian SDGs, pemeriksaan kinerja terkait implementasi SDGs, dan review VNR, serta pemeriksaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. BPK juga menginisiasi peran foresight dalam pemeriksaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui penyusunan pendapat BPK dengan tema Indonesia Remade by COVID-19, Scenarios, Opportunities, and Challenge for Resilient Government, atau membangun kembali Indonesia pasca COVID-19, skenario, peluang, dan tantangan untuk pemerintah yang tangguh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, peran BPK terkait SDGs dilakukan dengan 4 pendekatan sesuai panduan dari Organisasi Badan Pemeriksa Dunia atau INTOSAI. Pertama, memantau kinerja dan memeriksa bagaimana satu negara menyiapkan implementasi Agenda 2030 di semua tingkatan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, mengadvokasi tata kelola yang baik dengan memastikan koordinasi whole of government, koherensi dan partisipasi pemangku kepentingan secara luas. Ketiga, memastikan berfungsinya sistem pengelolaan keuangan nasional atau Public Financial Management yang transparan dan akuntabel yang mendukung tujuan ke-16 SDG, dan keempat, memastikan SAI menjadi role model, leading by example atas tata kelola pemerintah dalam memperkuat pengaturan mengenai pemantauan, penilaian, dan pelaporan dalam implementasi SDGs. Hal yang terakhir telah selesai dilakukan BPK, sedangkan 3 hal lainnya terus dikembangkan dan dilakukan karena sifatnya yang berkesinambungan. Sesuai 4 pendekatan tersebut, BPK mengawali pemerannya dalam SDGs melalui pemeriksaan kesiapan pemerintah dalam pencapaian SDGs. Di antaranya memperhatikan capaian SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Rensra BPK tahun 2020-2024 telah memberikan perhatian capaian RPJMN dan SDGs. Kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan BPK mencermati prioritas pembangunan nasional, SDGs, serta emerging issues seperti dampak bencana pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemeriksaan BPK dapat lebih menjadi agile, adaptif,
antisipatif dan responsif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang pesat dan kompleks serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa. BPK merancang 2 pola pendekatan pemeriksaan sebagai wujud dari perannya dalam mengawal implementasi dan capaian SDGs. Pertama, BPK mengembangkan pemeriksaan yang bersifat dedicated SDGs, artinya pemeriksaan yang secara khusus dilakukan untuk menilai proses dan capaian target SDGs yang menjadi target nasional. Sebagai contoh, saat ini BPK sedang mempersiapkan pemeriksaan atas capaian SDG target 3.D, yaitu penguatan kapasitas atas peringatan dini, pengurangan risiko, dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global. Pemeriksaan ini sekaligus dilakukan sebagai bagian dari program kerjasama pemeriksaan internasional bersama SAI negara lain melalui program Intosai Development Initiative SDGs Audit Model atau ISAM. Kedua, BPK mengembangkan pemeriksaan yang bersifat embedded SDGs, artinya semua pemeriksaan strategis yang dilakukan oleh BPK selain bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan entitas juga memperhatikan 1 atau lebih target SDGs yang melekat pada hal pokok tersebut. Hal ini selaras dengan rekomendasi hasil review BPK atas VNR SDGs tahun 2021, yaitu agar pemerintah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK yang terkait dengan capaian SDGs Indonesia. Dengan pola pendekatan tersebut, hasil dan rekomendasi BPK yang setiap semesternya disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah dapat menjadi indikator sekaligus katalisator mengenai sejauh mana target SDGs telah dicapai. Selain kedua pendekatan pemeriksaan tersebut, review BPK atas VNR SDGs Indonesia akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Selain merupakan upaya kolektif bersama pemerintah dan BPK untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas Indonesia dalam mengawal implementasi Agenda 2030 dan SDGs, BPK berharap negara lain dan komunitas Intosai dapat mengikuti langkah Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui review VNR SDGs di masing-masing negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kami rekomendasikan dalam laporan review mengenai pentingnya data dan informasi atas capaian tujuan dan target SDGs serta hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, kami memandang perlu adanya satu sinergi dan kolaborasi Big Data dan Big Data Analytics untuk memastikan satu integrasi dari sistem monitoring dan evaluasi implementasi SDGs ke depannya. Ini hanya dapat terwujud melalui dukungan pemerintah. Dalam hal ini Bappenas sebagai focal point implementasi SDGs di Indonesia dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Satu Data Indonesia atau SDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 serta arah kebijakan dan strategi transformasi digital di semua sektor pembangunan dengan tetap menjaga keamanan dan privasi data dari kejahatan cyber. Sehingga proses pemastian kesinambungan VNR SDG Indonesia, keselarasan dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, serta kesesuaian due proses penyusunan VNR akan lebih terstruktur, akurat, dan akuntabel karena dihasilkan oleh satu ekosistem monitor dan evaluasi capaian implementasi SDGs yang didriven oleh sistem yang terintegrasi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional beserta segenap jajaran sebagai koordinator tim koordinasi nasional implementasi SDG di Indonesia yang telah hadir dalam acara penyerahan laporan hasil review BPK atas VNR SDG Indonesia tahun 2021. Semoga upaya kita bersama dapat semakin meningkatkan kualitas dan kredibilitas implementasi Agenda 2030 dan SDGs secara lebih transparan dan akuntabel untuk sebesar-besar kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk Agenda 2030 SDGs yang lebih baik, untuk tata kelola yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna.
Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.